Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati kami, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Kami menjaga hati, menjaga diri, pikiran supaya hidup semakin layak berkenan di mata Tuhan, sehingga hidup lebih bertanggung jawab dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan selama kami masih hidup, dan ketika kami meninggalkan dunia ini kami sudah siap untuk menerima yang menjadi upah kami. Demi nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, seperti saya informasikan kepada semua jemaat bahwa malam hari ini kita akan berbicara mengenai hasil perbuatan yang dibawa mati. Nah saudara, pembacaan kita ada di dalam Wahyu 14 ayat 13 yang mengatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Nah saudara, setiap kita pasti akan mati, dan kemudian setelah mati ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang penting. Jangan kita pikir bahwa kita setelah mati selesai. Tidak, tetapi ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada yang kita bawa. Nah, kemarin kita bicara mengenai orang mencari Yesus oleh karena makanan. Tetapi Yesus ingatkan bahwa kamu jangan mencari makanan yang akan binasa, tetapi carilah makanan yang tidak bisa binasa, yaitu sampai kepada kekekalan. Nah, kita sedang mencari ini, saudara. Nah, apa yang kita bawa ketika kita mau masuk di dalam kekekalan, saudara. Nah ini, jadi dikatakan dalam kalimat yang terakhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi setiap orang yang meninggal, mati, yang dia bawa bukan apa yang dia miliki, apa yang secara fisikal ini, tetapi yang dia bawa adalah perbuatannya. Di dalam kalimat yang terakhir mengatakan bahwa karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang menyertai orang yang sudah mati adalah perbuatan mereka. Jadi tentunya bukan kata kerja perbuatannya yang dibawa, tetapi adalah hasil daripada perbuatan itu. Nah, di dalam bahasa Yunani, perbuatan itu menggunakan kata ergon. Nah, ergon ini apa saja? Nah, ketika kita tahu ergon itu adalah melingkupi apa saja, kita akan hidup lebih bertanggung jawab, mempersiapkan diri supaya apapun yang kita lakukan benar-benar bertanggung jawab. Yang pertama, ergon ini berbicara mengenai bisnis. Nah, saudara, semua kita pasti pernah ada lingkup dalam bisnis, baik itu kita membeli atau menjual. Nah, waktu kita membeli, apakah ada kejahatan? Waktu kita menjual, apakah ada kejahatan? Nah, itu akan dibawa kepada penghakiman Tuhan. Yang kedua, mengenai pekerjaan. Nah, saudara, apapun pekerjaan kita harus mencari pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan tentunya. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh orang dan kemudian tidak bertanggung jawab, kemudian malah menyalahi hukum Alkitab, menyalahi hukum negara, pasti kita akan dihakimi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah produk jasa layanan umum. Apapun yang kita lakukan, di mana orang lain ada mungkin beberapa yang datang kepada kita, terus kita bantu sebagai pelayan, sebagai layanan-layanan umum yang kita lakukan. Nah, di situ lingkup daripada ergon ini akan menunjukkan apakah yang kita lakukan ini jahat atau tidak, atau justru menolong orang. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah dari dampak pekerjaan yang kita lakukan terhadap orang lain, itu juga menjadi satu materi untuk kita dihakimi. Apakah ketika kita memberikan pekerjaan terhadap orang sebagai pemilik pekerjaan, ownernya, apakah kita berbuat jahat kepada orang lain yang disebut karyawan atau orang yang bekerja di kita, atau malah kita memberkati mereka. Kemudian selanjutnya adalah usaha atau tempat kerja. Tentunya usaha apapun bisa kita lakukan, tetapi ada usaha-usaha yang memang menjadikan usaha itu jahat, atau menjadikan usaha itu menjadi orang yang baik menjadi jahat, atau tempat di mana kejahatan ada di tempat usaha itu. Ini menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian kerajinan tangan. Nah saudara, tentunya kita memiliki kerajinan tangan, apapun bisa kita buat. Ada dengan tangannya bisa memasak dengan baik, dengan tangannya dia bisa membuat kerajinan-kerajinan. Nah, termasuk hal-hal yang menyangkut seni kerajinan ini juga menjadi pemikiran buat kita, karena nanti akan menjadi salah satu materi penghakiman dari Tuhan. Apakah yang kita lakukan dengan kerajinan itu memunculkan kejahatan atau malah kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah karya seni. Orang berpikir bahwa karya seni itu tidak terbatas, apapun bisa dibuat seni. Dan kemudian orang bilang seniman itu tidak ada batasnya, apapun yang dilakukan itu namanya seni. Tetapi perlu diketahui bahwa seni apapun kita buat atau yang buat tidak menjadi masalah, tetapi kalau hasilnya itu menjadi masalah buat orang lain, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Misalnya begini, saya seorang pelukis, saya melukis ya sesuai yang ada di pikiran saya, imajinasi saya membuat sesuatu, mungkin gambar sesosok perempuan atau apa begitu ya. Buat dia nggak masalah, ini adalah seni.
Tetapi ketika orang melihat hasilnya dan menjadi jahat pikirannya, menjadi kotor pikirannya, maka itu menjadi salah satu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian mengenai industri, apapun bisa kita olah menjadi sebuah industri. Ketika industri itu adalah menghasilkan racun buat makanan, mungkin menghasilkan hal-hal yang menjadikan orang sakit, atau mungkin industri itu memperkerjakan orang sehingga membuat orang itu malah tersiksa atau apa, itu akan menjadi salah satu yang membuat Tuhan akan menghakimi tentang perbuatan itu. Kemudian pikiran. Nah, pikiran ini juga yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab Yesus mengatakan, kamu tidak berbuat pun, kalau kamu sudah berpikir, kamu bisa berdosa. Nah, buah pikiran kita, apalagi sudah dilakukan dalam bentuk kejahatan, itu sudah membuahkan buah dosa dan pasti akan dihakimi. Dan bahkan dikatakan bahwa kata-kata yang artinya kosong, kata-kata yang sia-sia akan dibawa dalam pengadilan Tuhan. Nah, apalagi perbuatan yang jahat di mata Tuhan tentunya akan dihakimi. Kemudian yang terakhir adalah, ini hal yang agak unik, karena apa? Hal-hal yang masih kurang yang seharusnya diselesaikan itu juga akan dihakimi oleh Tuhan. Yang artinya adalah kita bahwa apakah hasil yang kita lakukan sudah maksimal atau tidak. Nah, ini berbicara mengenai maksimal. Nah, saudara, apakah selama ini kita melayani maksimal atau tidak? Apakah kita beribadah maksimal atau tidak? Atau memberikan sesuatu maksimal atau tidak? Kalau kita bisa memberikan 5, kita cuma berikan 4, itu masih kurang. Yang artinya Tuhan bilang, kamu bisa 5, kenapa? Kasih 4 saja. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa sesungguhnya hal-hal yang masih kurang, mari kita akan penuhi setelah masa kesesakan ini, masa COVID-19 ini. Setelah usai, mari kita akan bangun diri dengan baik. Tentunya selama ini kalau kita ingin maksimal, pasti bisa lah. Melayani lebih maksimal, ibadah lebih maksimal, menggunakan waktu dengan maksimal, pasti bisa. Cuma kita nggak mau saja. Ingat bahwa ketika kita nggak mau, itu perbuatan itu akan dibawa di dalam pengadilan Tuhan. Jadi saudara, poin-poin ini saya ingatkan bahwa perbuatan-perbuatan dari hasil beberapa item ini akan dibawa kepada pengadilan Tuhan. Saya ingatkan kembali, yang pertama adalah mengenai bisnis. Bisnis kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan mengenai pekerjaan, kemudian produk jasa lain yang kita lakukan kepada orang lain, apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak, kita akan dihakimi di situ. Kemudian dampak dari pekerjaan tersebut, apakah membantu orang atau malah mencelakai orang. Kemudian tempat kerja, apakah tempat kerja itu benar-benar berkenan di mata Tuhan atau justru melanggar hukum Tuhan. Kemudian mengenai kerajinan tangan, hasil tangan kita harus tidak menghasilkan sesuatu yang jahat, mesti menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, apalagi bagi orang yang lebih banyak lagi. Kemudian mengenai karya seni, apapun seni bisa dilakukan, tetapi biarlah seni itu tidak melanggar daripada kaidah-kaidah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita menghasilkan sesuatu, tetapi hasilnya tidak menyulut pikiran orang untuk berpikiran jahat. Kemudian mengenai industri bisa kita lakukan apa saja, tetapi kalau pengelolaannya itu tidak berkenan di mata Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan, maka perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian pikiran, olah pikiran kita. Sebelum pikiran itu tertuangkan ke dalam sebuah perbuatan, masih mending, masih ringan, karena berpikir tetapi bisa berdosa. Tetapi berpikir, kemudian melakukan, lebih berdosa lagi di hadapan Tuhan. Kemudian hal-hal yang masih kurang, kita bisa maksimal sebenarnya, bisa lebih setia kok beribadah dan melayani. Tetapi selama ini nggak maksimal benar. Oleh sebab itu maksimalkan ibadah dan pelayanan kita di hari mendatang. Kiranya renungan malam hari ini boleh menyegarkan hati kita, saudara. Dan saya pesankan kepada seluruh jemaat, marilah masa-masa ini kita masa-masa sangat respect, apapun informasi, kita sedang dibawa kepada pengolahan kata, perilaku, terutama di medsos. Saya ingatkan saudara, medsos ini saya katakan berulang-ulang sejak awal, tidak 100% sebenarnya. Emotikon yang dipakai, ketawa-ketawa, tetapi aslinya belum tentu ketawa, atau menangis, aslinya belum tentu menangis. Dan kemudian kata-kata yang ada dalam kalimat-kalimat itu belum tentu sebenarnya. Nah, oleh sebab itu jaga benar dalam bermedsos, supaya kita tidak akan menciderai persekutuan atau apa, tetapi kita tetap bijaksana menggunakan medsos yang ada. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan kepada orang lain, apa yang kami perbuat, apa yang kami hasilkan, itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang gembala kepada jemaat, bagaimana jemaat kepada gembala,
bagaimana jemaat kepada jemaat yang lainnya. Apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu setelah usai ini Tuhan, biarlah kami memperbaiki hidup dengan baik sebelum kami mati Tuhan. Ketika kami mati, tidak ada yang bisa kami bawa selain perbuatan kami yang akan menyertai. Kalau perbuatannya baik, maka kami akan masuk surga. Tetapi kalau perbuatan dan juga hasil-hasil yang kami lakukan di bumi ini jahat, pasti kami akan terkena hukuman. Oleh sebab itu ajarkan kami hidup bijaksana sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Gunakan rumah sebaik-baiknya. Nah, untuk besok malam tetap saya akan membuka Zoom. Tetapi tidak dipaksakan karena ini menyangkut dengan data masing-masing. Tetapi usahakan. Nah, saya berpikir kalau orang menggunakan data selama ini untuk hal-hal video dan sebagainya, membuka apa saja itu dengan sangat mudah. Kenapa tidak untuk pelayanan Zoom ini kita gunakan sebaik-baiknya? Sama dengan persembahan saudara. Ketika saudara di luar mempersembahkan sesuatu kepada tukang parkir, tukang apa, tetapi ketika bergereja, gunakan persembahan dengan sebaik-baiknya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Demikian pula, ibaratkan saja bahwa kuota atau data ini adalah satu persembahan di mana saya akan berkomunikasi dengan gembala, saya akan gunakan waktu sebaik-baiknya untuk saling tegur sapa dengan jemaat yang lain, biar dataku habis. Tetapi inilah pelayanan yang saya bisa lakukan, saya bisa berdoa di situ, saya bisa saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati, tetap bahagia, jaga hati, jaga pikiran kita. Amin.